Hai friend, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan retouching pada kulit subjek di foto kita melalui Photoshop CC 2021. Bagaimana cara melakukannya? Langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, pada tutorial kali ini kita akan menggunakan foto ini sebagai sampel. Nanti kalian bisa mendownloadnya, silahkan cek link pada deskripsi di video ini. Nah, pada tutorial kali ini kita akan melakukan retouching, di mana kita akan melakukan 5 tahap retouching, yaitu pertama kita akan menghaluskan kulit subjek di foto kita, kemudian kita melakukan teknik menghilangkan blemish pada kulit subjek di foto kita, lalu kita melakukan dodging and burning, lalu kita melakukan color grading, dan terakhir kita akan menambah tekstur dan detail pada kulit subjek di foto kita. Oke, kita akan masuk pada tahap yang pertama, yaitu kita akan melakukan teknik menghaluskan kulit subjek di foto kita. Oke. Nah, di tutorial ini kita menggunakan Photoshop CC 2021 atau Photoshop CC terbaru yang telah dirilis pada tahun ini. Oke. Nah, di tutorial ini kita akan membahas retouching pada kulit subjek di foto kita. Biasanya saat kita melakukan retouching, kita akan memulainya dengan menghilangkan blemish pada kulit subjek di foto kita terlebih dahulu. Namun pada tutorial ini kita akan memulainya dari tahap menghaluskan kulit subjek di foto kita. Oke. Nah, caranya kita akan duplikatkan layer background ini terlebih dahulu dengan cara menekan tombol Ctrl J pada keyboard. Oke, kita bisa lihat ini adalah duplikat dari layer background yang di bawah ini. Oke. Kemudian kita akan convert layer satu ini ke Smart Object. Caranya kita akan klik kanan di layer satu ini, kemudian kita pilih Convert to Smart Object. Lalu selanjutnya kita akan masuk pada menu filter dan kita menggunakan Neural Filter. Ini adalah fitur terbaru pada Photoshop CC 2021. Oke, pilih Neural Filter dan sebelumnya pastikan Photoshop CC Anda dalam keadaan terkoneksi dengan internet atau komputer Anda terkoneksi dengan internet, karena fitur ini membutuhkan koneksi internet untuk mendeteksi area wajah subjek di foto kita. Oke. Nah, kemudian kita akan menggunakan fitur skin smoothing yang ada di dalam Neural Filter ini. Oke, aktifkan skin smoothingnya dan kita bisa lihat di sini Photoshop CC berusaha mendeteksi area muka atau area kulit subjek di foto kita. Oke, kita bisa lihat loadingnya sudah selesai dan kemudian kita bisa mengatur dua sliders yang ada di skin smoothing ini. Yang pertama di sini ada sliders blur, di mana fungsi sliders blur ini untuk menghilangkan detail-detail yang ada pada kulit subjek di foto kita, atau seperti pori-pori yang ada pada kulit subjek di foto kita. Dan kemudian di sini ada slider smoothness, di mana fitur smooth ini untuk menghaluskan keseluruhan daripada kulit subjek di foto kita. Oke, kita akan coba menaikkan nilai dari blur ini. Oke, kita bisa lihat hasilnya bagaimana. Oke, ini dia. Saat kita menaikkan nilainya, maka Photoshop akan langsung memproses seberapa blur kulit subjek di foto kita. Dan kemudian saat kita menggeser slider smoothnya seperti ini, maka Photoshop akan menyesuaikan dengan nilai yang kita berikan. Oke, contohnya di sini saya menggunakan nilai sekitar 30 atau sekitar 38. Oke, segini cukup. Kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Kita bisa lihat hasilnya.
seluruh kulit pada area wajah di kulit subjek foto kita ini terlihat tampak lebih halus atau terlihat lebih smooth. Namun jika kita perhatikan, ada sedikit perubahan warna pada area kulit subjek ini, terutama pada area kelopak matanya ini. Kita bisa lihat di mana yang awalnya ini adalah berwarna biru kehijauan, namun setelah kita memberi fitur skin smoothing ini, kita bisa lihat warnanya berubah menjadi biru tua. Kita bisa lihat di sini. Namun itu tidak masalah, nanti kita bisa atur lagi, kita bisa menggunakan teknik masking. Oke. Yang penting di sini kita bisa memperoleh hasil yang maksimal di kulit subjek di foto kita. Kita bisa lihat kulitnya terlihat lebih halus, terlihat lebih soft. Oke. Ini sebelum dan ini sesudah. Oke, perbandingannya sangat jauh. Oke. Ini dia. Oke, kalau sudah, kemudian kita klik OK di sini. Oke. Nah, kemudian kita akan berikan layer masking pada layer satu ini, dimana pada layer satu ini kita akan melakukan teknik masking. Oke, caranya sambil menahan tombol Alt, lalu klik pada layer mask di bawah ini. Oke, maka otomatis akan ada layer masking di sini dalam keadaan di invert. Lalu kemudian kita akan menggunakan brush tool di sini. Oke, dengan nilai flow yang kecil saja, sekitar 40% atau sekitar 50%, segini cukup. Lalu kemudian kita akan menggunakan warna foreground berwarna putih di sini. Kalian bisa mengaturnya di sini. Warna foreground berwarna putih. Lalu dengan ukuran brush yang lumayan besar, oke, seperti ini. Segini cukup. Lalu di sini saya menyeting brushnya di sini. Oke. Kalau kalian tidak menemukan settingan brushnya di sini, kalian bisa klik pada icon setting brush di sini. Oke. Kemudian di sini kita mengaktifkan fitur transfer, lalu pilih pen pressure, dan kemudian pada minimumnya ini sekitar 96%, dan pada flow jitternya ini kontrolnya pastikan pen pressure, dan minimumnya ini sekitar 7% atau 10% saja. Oke, 10% saja agar hasilnya itu terlihat halus. Oke. Kemudian kita akan brush pada area kulit subjek di foto kita. Oke, dimana kita tidak memunculkan seluruh area yang halus di permukaan kulit kita. Oke, kita akan brush pada area kulitnya. Kita akan brush pada area yang ingin kita munculkan fitur skin smoothing tadi. Oke, kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, hasilnya lumayan, dan kita bisa naikkan sedikit lagi flow-nya. Oke, kita naikkan sekitar 60%. Oke, ini dia. Bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, saya perkecil sedikit agar saya bisa memastikan fotonya tetap terlihat natural hasilnya. Oke, saya akan brush di area matanya. Oke, seperti ini. Oke, kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita rapikan sedikit lagi agar lebih maksimal hasilnya. Oke, untuk memperoleh hasil yang baik, kita tidak harus memunculkan seluruh area yang halus pada permukaan kulit subjek di foto kita. Oke, karena normalnya kulit manusia itu tidak seluruhnya terlihat halus, maka untuk itu selalu gunakan teknik masking untuk memudahkan Anda menentukan area di mana seharusnya ada area yang halus pada kulit subjek di foto Anda. Oke, seperti ini. Ini sebelum dan ini sesudah. Oke, sampai pada tahap ini kita sudah cukup banyak melakukan perubahan pada kulit subjek di foto kita, dimana kita bisa lihat hasilnya lumayan nampak, lumayan
membantu. Oke. Lalu kemudian kita akan masuk pada tahap yang kedua. Oke, yaitu kita akan menghilangkan blemish atau detail-detail yang tidak bisa hilang dengan menggunakan fitur neural filter ini atau fitur skin smoothing yang ada di dalamnya. Oke. Caranya kita akan memberi layer baru di atas layer satu ini. Oke, klik icon di layer di bawah ini dan kemudian kita akan ganti dengan nama blemish. Dan ini kita akan ganti namanya skin smoothing. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan menghilangkan detail-detail seperti ini. Seperti jerawat-jerawat kecil ini, ada spot-spot putih, ada spot hitam. Oke, kita akan hilangkan. Pilih layar blemishnya dan kemudian kita menggunakan spot healing brush tool, klik kanan lalu pilih spot healing brush tool. Kemudian fotonya tidak usah terlalu besar seperti ini. Oke, perkecil sedikit untuk kita bisa tetap memastikan hasil dari foto kita itu tetap terlihat natural. Oke. Nah, di sini pastikan sampel layer ini dalam keadaan aktif dan pada type-nya ini pilih content aware. Oke, kemudian kita akan hilangkan detail-detail kecil yang ada pada kulit subjek di foto kita. Kita coba seperti ini. Oke, kita peras seperti ini dan kita bisa lihat hasilnya. Oke, seperti ini. Jerawat-jerawat kecil yang ada pada kulit subjek di foto kita akan hilang dengan sempurna. Oke, ini adalah detail-detail yang tidak dapat hilang dengan menggunakan fitur skin smoothing pada tahap yang pertama tadinya. Untuk itu kita akan hilangkan pada tahap yang kedua ini dengan menggunakan spot healing brush tool. Oke. Seperti ini. Oke, kita perbesar sedikit agar kita bisa melihat jelas pada area kulit subjeknya. Oke, namun jangan terlalu lama dalam tampilan yang besar seperti ini karena kita harus tetap bisa memastikan foto kita itu tetap terlihat natural. Oke, saya perbesar sedikit. Kita bisa lihat di sini ada kulit subjek yang terlihat cacat atau tidak sempurna. Untuk itu kita akan peras seperti ini dengan menggunakan spot healing brush tool ini. Oke, kita bisa lihat spot healing brush tool ini akan otomatis memperbaiki area kulit yang terlihat tidak sempurna ini. Oke, ini dia. Oke, kita bisa lihat di sini ada bekas tinditan sebanyak 2. Mungkin kita hanya membutuhkan satu saja. Kita hilangkan yang satunya. Oke, mungkin di sini cukup. Dan kemudian di sini ada flek-flek hitam. Oke, kita hilangkan agar kulit subjeknya terlihat lebih bersih. Oke, ini kita hilangkan saja. Mungkin kalau ini tidak usah kita hilangkan agar fotonya tetap terlihat realistis. Oke, kita bisa lihat di sini ada garis kerutan. Ini kita tidak boleh hilangkan, nanti hasilnya tidak terlihat natural. Itu kita hanya menghilangkan detail-detail yang terlihat tampak jelas saja pada kulit subjek di foto kita, seperti spot-spot hitam, spot putih, ataupun jerawat-jerawat kecil yang ada pada kulit subjek di foto kita. Oke, saat kita melakukan retouching, usahakan hasilnya tetap terlihat natural, tetap terlihat realistis untuk hasil yang lebih baik pada akhirnya. Oke, ini dia seperti ini. Oke, kalau kita perhatikan pada kulit subjek di foto kita ini tidak terlihat begitu banyak blemish atau jerawat-jerawat. Untuk itu kita tidak perlu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk merapikan kulit subjek di foto kita ini. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini.
kita bisa lihat hasilnya. Ini sebelum dan ini sesudah, ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita akan perbaiki pada area bibirnya ini sedikit. Oke, kita perbesar sedikit pada area bibirnya. Oke, kita cek. Ini kita perbaiki sedikit. Oke, seperti ini. Kita perkecil fotonya. Kita bisa lihat hasilnya, ini sebelum dan ini sesudah. Hasilnya tidak terlalu nampak. Oke, kita akan perbesar dan kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita perkecil lagi dan kemudian kita akan masuk pada tahap dodging and burning. Oke, di sini tujuan dodging and burning ini kita akan membuat kulit subjek kita itu terlihat lebih berdimensi atau terlihat lebih realistis lagi, dimana pada kulit subjek di foto kita ini gelap terangnya tidak beraturan. Kita bisa lihat di sini ada area yang gelap, namun di bagian dalamnya ini ada area yang terang. Jadi area yang terang ini terlihat bercampur aduk dengan area yang gelap. Nah, untuk itu kita akan perbaiki area-area tersebut agar hasilnya terlihat lebih baik. Karena normalnya cahaya itu tidak bisa jatuh pada area kulit itu terlihat merata gitu. Nah, untuk itu kita akan rapikan lagi cahaya itu yang jatuh pada kulit subjek di foto kita, di mana area yang terang itu kita akan perbaiki, kita akan blendingkan dengan area yang gelap agar hasilnya terlihat lebih baik. Oke, di sini caranya sangat simpel, kita hanya menggunakan adjustment layer curve saja. Oke, pilih icon adjustment layer di bawah ini, lalu kita menggunakan curve. Oke, dimana di sini pada tahap yang pertama ini kita akan melakukan dodging. Oke, ini kita ubah namanya menjadi dodge seperti ini. Lalu kita akan naikkan bagian midpointnya ini. Oke, klik dan kita akan angkat bagian midpointnya seperti ini. Oke, jadi hasilnya seperti ini, terlihat lebih terang. Oke, dimana kita akan menambah terang. Oke, namun hanya pada bagian yang terlihat terang saja. Oke, kalau sudah seperti ini kita akan invert layer adjustment curve-nya. Kita invert dengan menekan tombol Ctrl I pada keyboard. Lalu kemudian kita menggunakan brush tool. Oke, pilih brush tool. Klik kanan pada brush tool ini untuk memilih brush tool. Lalu kita menggunakan ukuran yang tidak terlalu besar, sedikit saja, mungkin sekitar 200. Oke, segini. Lalu kita akan perbesar sedikit area fotonya. Oke, dan sebelumnya kita akan ubah foto kita ini ke warna hitam putih. Oke, di sini saya menggunakan preset yaitu invert reference, dimana fitur invert reference ini telah saya bahas pada tutorial saya sebelumnya. Oke, atau kalian bisa cek pada video saya yang di atas ini. Oke, nanti saya akan rekomendasikan. Oke, kita klik invert reference di sini dan akan otomatis foto kita itu di invert dengan warna hitam ini adalah warna yang paling terang dan warna yang paling terang ini adalah warna yang paling gelap. Dimana di sini fotonya diubah ke warna hitam putih namun di invert seperti ini. Oke. Lalu kemudian kita akan memilih layer masking pada adjustment layer curve ini, kemudian dengan menggunakan warna foreground berwarna putih, lalu dengan flow yang rendah sekitar 2% saja. Oke, kita menggunakan nilai flow yang kecil sekitar 2%, lalu kemudian dengan settingan brush yang sama pada transfernya ini pen pressure 22. Oke, lalu kemudian kita akan brush pada area yang terlihat lebih gelap pada area foto ini. Dimana di sini karena foto kita ini di invert, area yang terang itu
adalah area yang gelap. Kita bisa lihat, ini dia, ini adalah area yang terang, namun setelah kita menginvertnya, maka akan berubah menjadi area yang gelap. Oke, kita bisa lihat di sini warna hitamnya tidak merata di sini, maka untuk itu kita akan brush di sini sedikit. Oke, kita ratakan seperti ini. Oke, kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita akan haluskan degradasi antara gelap dan terang pada kulit subjek di foto ini agar terlihat lebih smooth perpisahan antara shadow dan highlightnya. Oke, kita bisa lihat, kita matikan layar invert reference ini, kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita aktifkan lagi untuk memudahkan kita dalam melakukan dodging di foto kita. Oke, seperti ini. Oke, kita bisa lihat pada area hidungnya ini juga ada area highlight di sini, kita bisa matikan. Oke, namun tidak terlihat jelas. Untuk itu kita akan perjelas sedikit di sini. Oke, kita tambah area yang terang di bagian hidung subjeknya. Oke, seperti ini. Oke, kita bisa lihat ini dia, ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita rapikan lagi seperti ini. Oke, kita bisa lihat di sini area shadownya ini terlalu kuat. Untuk itu kita akan kurangi sedikit. Kita akan tambah area yang gelap di sini, atau kita akan tambah terang pada area yang gelap ini. Oke, seperti ini. Oke, ini dia. Kita bisa lihat hasilnya. Ini sebelum dan ini sesudah. Oke, segini cukup. Oke, kita rapikan lagi. Ini dia, kita matikan visibility invert reference-nya. Oke, kita coba perkecil. Kita bisa lihat hasilnya, ini sebelum dan ini setelah kita melakukan dodge pada foto kita. Lalu kemudian kita akan melakukan burn atau burning. Oke, kita akan berikan adjustment layer curve, kemudian kita akan turunkan mid point-nya ini. Oke, seperti ini. Ini dia akan berubah menjadi gelap. Lalu kita invert dengan menekan tombol Ctrl I pada keyboard. Lalu kita akan ubah namanya menjadi burn. Oke, seperti ini. Dan kemudian dengan menggunakan brush tool, lalu pilih layer maskingnya dengan warna foreground berwarna putih. Ingat, teknik masking putih untuk memunculkan dan hitam untuk menyembunyikan. Dan keadaan layer maskingnya di sini warna hitam, artinya kita telah menyembunyikan area yang gelap pada adjustment layer curve ini di subjek foto kita. Untuk itu kita akan memunculkannya sebagian pada area yang memang kita membutuhkan area yang gelap. Oke, untuk itu kita akan perbesar sedikit fotonya. Oke, namun jangan terlalu besar. Lalu kita aktifkan kembali visibility invert reference ini. Oke, untuk memudahkan kita dalam melakukan teknik burn di sini. Oke, kita perbesar sedikit ukuran brushnya, tekan bracket kanan. Lalu kita menggunakan nilai flow yang sama sekitar 2%. Kemudian kita akan rapikan kembali pada area kulit subjek di foto kita. Oke, kita bisa lihat di sini area yang terang tidak terlihat blending. Oke, ini dia, kita akan perbaiki lagi seperti ini. Oke, kita bisa lihat, kita matikan visibility invert reference ini. Kita bisa lihat hasilnya, ini sebelum dan ini sesudah. Oke, selanjutnya kita perkecil sedikit fotonya. Kita lihat ini hasil
burn-nya. Oke, ini sebelum dan ini sesudah. Lalu ini hasil dots-nya. Oke, ini dia. Oke, kalau kalian merasa ada area dots yang terlalu kuat, kita bisa kurangi lagi. Oke, aktifkan lagi invert reference-nya, lalu pilih layer masking-nya dan kemudian ubah warna foreground-nya di sini. Oke, lalu kita akan peras pada area yang terlalu kuat ini. Oke, di area sini terlalu kuat, atau kita bisa berikan burn, ubah lagi warna foreground-nya menjadi warna putih dan kita akan add di sini sedikit. Oke, agar terlihat lebih realistis hasilnya. Oke, kita matikan visibility invert reference-nya dan kita akan lihat hasilnya ini sebelum dan ini sesudah. Oke, seperti ini. Dan kita bisa lihat dari awal hasil sebelum kita melakukan retouch di foto kita ini. Oke, kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah, ini sebelum dan ini sesudah. Hasilnya lumayan lebih bagus dibanding sebelumnya dan telah begitu banyak perubahan yang telah kita lakukan. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada tahap color grading. Oke, kita akan grup kedua layer ini dengan menekan tombol Ctrl G pada keyboard dan kita akan berikan namanya menjadi dodging and burning. Saya singkat menjadi DB. Oke, seperti ini. Dan kita akan masuk pada tahap color grading. Oke, kita akan menggunakan adjustment layer selective color. Oke, kita menggunakan adjustment yang simple saja. Pilih selective color dan kemudian pada channel neutralnya di sini saya akan setting sedikit bagian cyan-nya. Oke, saya akan setting agar warna kulitnya terlihat lebih natural lagi. Oke, cyan-nya sekitar 16. Oke, magentanya sekitar -3. Sayangnya tadi sekitar -16, yellow-nya sekitar -6 dan black-nya kita akan turunkan sedikit di angka -8. Oke, segini cukup. Lalu kemudian kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah, dan kemudian kita akan invert selective color ini, layer masking-nya kita invert dengan menekan tombol Ctrl I pada keyboard. Lalu kita menggunakan brush tool lagi dengan nilai flow yang cukup besar, sekitar 60%. Oke, seperti ini, dan kemudian kita akan perbesar sedikit ukuran brushnya. Lalu kita akan brush pada area kulit subjeknya seperti ini. Oke, ini dia. Di sini juga tujuan kita akan meratakan warna pada kulit subjek di foto kita. Kita bisa lihat di sini ada area yang terlihat tidak sama warna kulitnya. Oke, kita perbaiki. Saat menggunakan brush tool, jangan menggunakan nilai flow yang terlalu tinggi agar Anda bisa mengontrol dengan mudah seberapa banyak brush yang akan kita aplikasikan pada kulit subjek di foto kita. Oke, seperti ini. Saya hanya menggunakan nilai flow sekitar 60% saja agar hasilnya bisa lebih maksimal. Kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita lanjut pada area tangan subjeknya atau lengan subjeknya. Seperti ini. Kita akan perbaiki warnanya. Kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah, ini sebelum dan ini sesudah. Warna dari selective color ini hanya fokus pada area kulit subjeknya saja. Oke, selanjutnya kita akan atur warna daripada kalungnya ini. Oke, kita bisa lihat ini adalah warna emas. Kita akan kontraskan sedikit warnanya agar terlihat lebih menarik. Oke, kita menggunakan adjustment layer hue saturation. Oke, dan kemudian
pilih ikon tangan ini dan klik pada area emasnya di sini. Lalu kita akan atur sedikit warnanya. Oke. Oke, sekitar segini, sekitar minus 10. Kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke. Oke, segini. Oke, segini cukup. Dan kemudian kita akan berikan efek highlight sedikit pada area rambutnya. Kita berikan efek yang lebih gelap dan efek yang lebih terang. Oke, di sini saya menggunakan adjustment layer level. Oke, lalu saya akan atur sedikit bagian rambutnya. Oke, sedikit saja. Lalu saya invert dengan menekan tombol Ctrl I pada keyboard dan kemudian saya menggunakan brush tool. Oke, pilih brush tool. Lalu saya akan brush pada area rambutnya ini. Oke, pada area yang gelap saja. Oke, ini sama halnya dengan dodging and burning. Oke. Namun saya akan berikan pada tahap color grading saja. Oke, seperti ini agar rambutnya ini terlihat lebih berdimensi. Oke, ini dia. Lalu pada area highlightnya juga saya akan berikan sekali lagi levels dan kemudian saya akan berikan terang sedikit pada area rambutnya. Lalu saya invert dengan menekan tombol Ctrl I dengan menggunakan brush tool dengan nilai flow 60% dan saya brush pada area yang terangnya seperti ini. Oke, seperti ini. Caranya sangat simple. Kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, lalu selanjutnya di sini saya akan berikan adjustment layer color balance. Oke, saya akan berikan di atas layer hue saturation ini. Oke, pilih adjustment layer lalu pilih color balance. Oke, kemudian saya akan atur bagian midtone-nya. Di cyan-nya ini saya akan kurangi sedikit lebih ke cyan. Oke, dan kemudian saya kurangi lebih ke magenta. Oke, saya tambah sedikit pada bagian blue-nya. Lalu pada bagian shadow-nya saya akan kurangi lebih ke yellow agar terlihat lebih warm hasilnya. Oke. Oke, di minus 1 bagian magentanya. Oke, sekitar segini. Bagian rednya saya tambah. Lalu bagian highlightnya saya atur sedikit. Oke, agar terlihat lebih bagus pencahayaannya. Oke. Oke, kira-kira segini cukup. Kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, hasilnya tidak terlalu signifikan, namun terlihat berbeda dengan sebelumnya. Oke, dan selanjutnya kita akan grup ke 5 layar ini. Oke, kita akan masukkan ke dalam grup dengan menekan tombol Ctrl G dan kita ubah namanya menjadi color grading. Saya singkat menjadi CG saja. Oke, CG. Lalu pada tahap selanjutnya kita akan melakukan teknik menambah tekstur dan detail pada kulit subjek di foto kita. Oke, caranya sangat simpel. Oke, sambil menahan tombol Alt lalu kita akan klik icon new layer di bawah ini dan kemudian pada modenya ini dari normal pilih overlay. Lalu aktifkan fill with overlay atau 50% gray di sini. Lalu klik OK. Lalu kita akan convert layer yang telah kita berikan ini ke smart object.
klik kanan lalu pilih convert smart object. Kita akan ubah namanya, ini adalah tekstur. Oke. Kemudian kita akan masuk pada menu filter, lalu pilih noise dan add noise. Oke, kita akan perbesar sedikit fotonya, oke, agar kita bisa lebih jelas melihat pada area kulitnya. Oke, seperti ini. Kita akan berikan noise sedikit pada area kulitnya. Oke, dimana ini adalah dasar daripada detail pada kulit subjek kita atau teksturnya. Oke, seperti ini. 33% cukup, lalu klik OK, dan kemudian kita akan masuk pada menu filter lagi, lalu pilih other dan pilih high pass. Oke, pilih high pass, dan kemudian kita akan naikkan sedikit nilai high pass-nya. Oke, sekitar di angka 2,4 segini cukup, lalu klik OK, lalu kita masuk pada menu filter lagi, lalu pilih blur dan pilih Gaussian blur. Oke, kemudian kita akan naikkan nilai dari Gaussian blur ini. Kita bisa lihat previewnya segini, mungkin segini cukup, lalu klik OK. Kita bisa lihat hasilnya ini sebelum dan ini sesudah. Oke, hasilnya terlihat lebih natural, namun kita tidak memberikan detail ini atau tekstur ini pada keseluruhan area kulitnya. Oke, kita akan berikan layer masking pada layer tekstur ini. Caranya klik icon layer maskingnya di bawah ini, dan kemudian kita akan invert dengan menekan tombol Ctrl I pada keyboard. Lalu dengan menggunakan brush tool dengan nilai flow sekitar 60% juga, dan kita akan brush pada area kulit subjeknya. Oke, kita tidak akan berikan detail pada seluruh area kulit subjeknya. Oke, kita tidak memberikan tekstur. Oke, kita hanya memberikan sebagian saja pada area yang terlihat lebih fokus. Oke, seperti ini. Pada bibirnya tidak kita berikan, nanti pada area bibirnya kita akan berikan detail saja. Pada area kulitnya ini kita hanya memberikan teksturnya saja. Oke, seperti ini. Kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah. Oke, ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita akan perkecil fotonya dan kemudian kita akan berikan tekstur pada area bibir, pada area mata di subjek foto kita ini. Oke, kita akan merge keseluruhan layer dari foto kita ini terlebih dahulu. Oke, dengan cara menekan tombol Ctrl Shift Alt E pada keyboard seperti ini, dan kemudian kita akan berikan namanya detail. Oke, seperti ini, dan kemudian kita akan convert ke smart object lagi, lalu kita akan masuk pada menu filter dan pilih other, lalu pilih high pass. Oke, kita perbesar sedikit ukuran fotonya. Ini dia. Oke, dari angka 0 kita akan naikkan sedikit nilai angkanya, mungkin di angka 3,7 segini cukup, lalu klik OK, dan kemudian kita akan ubah blending mode-nya dari normal ke soft light, ke linear light. Oke, seperti ini. Lalu kita akan invert layer detail ini, namun sebelumnya kita akan berikan layer masking dan kita invert dengan menekan tombol Ctrl I pada keyboard. Lalu kita akan munculkan detail pada area tertentu saja. Oke, kita perbesar fotonya. Kita menggunakan brush tool dengan nilai flow yang kecil saja. Oke, sekitar 25%. Lalu kita akan brush pada area bibirnya. Oke. Oke, pada bagian bibirnya dan giginya juga, agar terlihat lebih detail hasilnya. Pada area matanya. Oke, area alisnya juga.
Kita berikan detail agar terlihat lebih realistis hasilnya. Oke. Ini dia. Kita bisa lihat ini sebelum dan ini sesudah, ini sebelum dan ini sesudah. Oke. Oke, kita perkecil fotonya dan kita akan lihat hasilnya. Oke, namun sebelumnya ini kita akan grup kedua layar ini, detail dan tekstur. Oke, ini kita grup. Kita akan berikan namanya detail and tekstur, DNT. Oke, segini cukup. Lalu kemudian kita akan lihat hasilnya. Dari awal sebelum kita melakukan retouching, kita bisa lihat hasil foto awalnya dari yang seperti ini, dan setelah kita melakukan retouching maka hasilnya seperti ini. Oke, ini sebelum dan ini sesudah. Ini sebelum, kita bisa lihat hasilnya terlihat ada blemish, kulitnya terlihat tidak halus, ada cacat pada area kulitnya. Namun setelah kita melakukan retouching maka semua itu hilang dan hasilnya terlihat lebih realistis dan terlihat lebih baik dibanding sebelumnya. Kita akan lihat sekali lagi, ini sebelum dan ini sesudah. Oke, kita akan hapus group invert reference ini. Kita tidak pakai lagi, kita hapus saja di sini. Lalu kita akan lihat sekali lagi untuk hasil yang lebih memuaskan. Oke, kita lihat ini sebelum dan ini sesudah. Ini sebelum dan ini sesudah. Oke, demikian tutorial kali ini dari tool setting cara melakukan retouching pada kulit subjek di foto kita melalui Photoshop CC 2021. Semoga tutorial bermanfaat, dan untuk video-video terbaru dari tool setting jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Terima kasih telah menonton tutorial ini, sampai ketemu kembali pada video tutorial berikutnya.